Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam Berita Selebritis. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah Berita Selebritis selengkapnya. Vicky Prasetyo ungkap keinginan terakhir Ibunda Kalina. Vicky Prasetyo membeberkan keinginan Ibunda Kalina Oktarani, yakni EN Wardania yang belum tersampaikan. Salah satu hal yang belum tersampaikan adalah ingin mencicipi bakso Samson, yakni usaha kuliner milik Vicky Prasetyo. Saat menceritakan hal tersebut, suara Vicky terdengar gemetar dan matanya tampak memerah menahan tangis. Keinginan tersebut pun hingga saat ini belum tercapai, sebab Mama EN kini telah tiada. Vicky pun tak mau berkomentar banyak terkait hal tersebut. Selanjutnya mantan suami Kalina Oktarani ini pun justru menyampaikan harapannya usai ditinggal pergi oleh Mama EN untuk selamanya. Berikut wawancara dengan Vicky Prasetyo. Berita duka yang disampaikan dari keluarga juga adiknya mama almarhumah saya ngabarin ke aku, cuma insya Allah berakhir waktunya. Penting aku udah berdoa dari jauh dan bisa menyempatkan diri di akhirnya aku bisa ya, alhamdulillah berdoa langsung di depan makamnya, terus ya baca yasin, baca apa Mas Vicky sebelumnya sempat ya lebih kepada ya menjadi pengambilan waktu. Kalau waktu kamu lagi sibuk sesibuk apapun, sempatkan untuk membaca, begitu sih, lebih kepada pesan-pesan soal agama. Tapi komunikasi sama Mama En sendiri kapan? Ya, di rumah sakit sempat kabarin kaki mama bengkak nih. Cuma kan aku juga nggak mau jadi sesuatu yang nambah rumit, ya nggak apa-apa. Itu dari kejauhan monitor mama, saling komunikasi aja. Alhamdulillah ini juga kan ya mama bisa mendapatkan hal yang cukup lebih dari putrinya sendiri. Tapi apa namanya, ada komunikasi dengan Kalina soal wafatnya Mama En sendiri? Ada ya? Gue langsung komunikasi sama, sebelum beberapa hari sempat komunikasi sama telepon mama. Sempat Ya, komunikasi yang video call, fotoan, teleponan. sempat ada firasat ya? Ya nggak tahu lah, karena kan aku pikir mama juga orang yang kuat. Berita selanjutnya, anak Nia Daniati divonis 3 tahun penjara. Anak Nia Daniati yakni Olivia Natania akhirnya mendapatkan putusan vonis dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Diketahui Olivia Natania terseret kasus penipuan CPNS bodong dan telah banyak orang yang dirugikan. Dalam persidangannya pada Senin 28 Maret 2022 kemarin, Olivia Natania divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim. Setelah itu hakim mengetok palunya sebanyak 3 kali. Saat itu juga sempat terdengar suara teriakan takbir dari korban CPNS bodong. Sementara itu salah satu korban CPNS bodong terlihat ingin menyerang kuasa hukum Olivia Natania, yakni Andi Mulya Siregar. Pria yang menjadi korban CPNS bodong itu menerobos barisan wartawan usai persidangan berlangsung. Ia menuding Andi Mulya Siregar sebagai pembohong lantaran tidak mengembalikan uang ganti rugi CPNS bodong. Kemudian pihak PN Jaksel berusaha melerai keributan antara korban CPNS bodong dengan kuasa hukum Olivia Natania itu. Pihak PN Jakarta Selatan meminta para korban supaya menghargai kuasa hukum yang sedang bertugas. Di sisi lain, Andi Mulya Siregar sempat memberikan sedikit keterangan kepada awak media terkait vonis hukum kliennya. Andi mengaku sangat menghargai keputusan pengadilan. Akan tetapi, pihak Olivia Natania masih ada kejanggalan dalam putusan vonis tersebut. Sehingga pihak Olivia Natania akan mengajukan banding. Berikut wawancara dengan kuasa hukum anak Nia Daniati.
Tapi kami merasa ada beberapa pertimbangan yang tidak dilakukan dengan tepat, dan itu akan kita ajukan upaya hukum banding. Nah, seperti apa? Seperti alasan-alasan yang kita sampaikan, berupa pengembalian yang sudah dikembalikan, dan ternyata itu tidak dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim. Kan begitu. Ya sudah, kita lanjut aja. Berita selanjutnya datang dari Dea jadi tersangka dalam kasus penyebaran video syur. Gusti Ayu Dewanti alias Dea tak menyangka konten syur di platform OnlyFans miliknya bisa tersebar dan menjadi konsumsi publik. Dea menyebutkan konten-kontennya di OnlyFans yang bocor di luar dugaannya. Ia mengaku hanya mengunggah konten-konten itu untuk pribadi. Herlambang menambahkan OnlyFans sendiri merupakan situs ilegal di Indonesia. Bahkan sejak 2010, OnlyFans tidak bisa diakses melalui proksi Indonesia. Untuk itu ia meminta pemerintah untuk membuat regulasi yang tegas terkait OnlyFans ini. Dia sendiri mengaku menyesal atas tersebarnya konten pribadinya itu di OnlyFans. Ia mengaku kapok dan hal ini berada di luar dugaannya. Berikut wawancara dengan pihak Dea. Mati segala proses hukum yang ada sesuai dengan undang-undangan yang berlaku. Kami selaku kuasa hukum juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah sangat membantu menyelesaikan masalah ini dan bisa menerima alasan kami terkait penangguhan klien kami. Pada intinya klien kami sangat kooperatif. Klien kami mengakui semuanya terkait tentang yang ada di video tersebut, yang membuat video tersebut itu memang semuanya dia, tetapi bukan porsi kami, bukan wewenang kami terkait membenarkan atau menyalahkan perlakuan dari seseorang itu. Biarkan nanti prosedur yang menjawab. Pada intinya kami selaku kuasa hukum melihat ada zona abu-abu yang begitu besar di tengah permasalahan ini terkait OnlyFans itu sendiri, karena kami melihat niat, tujuan, dan maksud dari klien kami untuk mengunggah konten tersebut itu spesifik ke satu konten yang namanya OnlyFans. OnlyFans itu sendiri sejatinya tidak diatur, tidak diakui, dan servernya juga nggak ada di Indonesia. Jadi tidak diatur dan tidak diakui di Indonesia, ya kan? Jadi kami melihat ada usaha dari klien kami untuk menempatkan konten tersebut ke tempat yang sesuai wadah dan sesuai dengan porsinya. Berita selanjutnya datang dari kasus perceraian Dodi Sudrajat dan Puput yang memanas. Keputusan Puput menggugat cerai Dodi Sudrajat sudah bulat. Puput bahkan mengaku ingin segera menyelesaikan proses sidang perceraiannya dengan Dodi Sudrajat. Sayangnya, keputusan Puput menggugat cerai Dodi Sudrajat itu lagi-lagi menjadi bahan cibiran netizen. Pasalnya ibu sambung Vanessa Angel itu dituding warganet hanya untuk mencari sensasi dan menarik perhatian publik. Terlebih saat ini Dodi Sudrajat juga tengah menjadi public enemy atau musuh publik. Menanggapi hal tersebut, Puput dengan tegas membantah bahwa ia menggugat cerai Dodi Sudrajat bukan karena suaminya menjadi public enemy. Ia mengatakan bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat baginya untuk berpisah dari sang suami. Ia lantas menjelaskan alasannya dulu enggan menggugat cerai Dodi Sudrajat karena ia masih mengkhawatirkan nasib suaminya dan Maya. Menurut Puput, kini Dodi Sudrajat telah memiliki banyak uang dan dikelilingi orang-orang yang tepat, sehingga ia tak lagi perlu mengkhawatirkan sang suami. Mendengar pernyataan tersebut, para awak media lantas menghujani Puput dengan pertanyaan soal ekonomi rumah tangganya dengan Dodi Sudrajat. Mengejutkannya, Puput pun seakan mengiyakan dugaan wartawan. Berikut wawancara dengan kuasa hukum Dodi Sudrajat. Ini adalah pilihan yang terbaik untuk kami. Dan hingga saat ini juga beliau berdua juga masih berkomunikasi, masih sangat baik hubungannya. Bang, bisa terjalin mediasi mungkin bang nanti ke depannya? Kayaknya nggak tahu deh kalau itu. Kedua nggak mau mengada-ada. Nah abang, ini kemarin kan bisa dibilang pada sama Puput udah berpisah nih. Kalau ini kan Maya sama Cika sempat duet, kira-kira nanti ke depannya akan seperti apa? Mungkin bang pada dia pernah cerita nggak sih?
Kalau saya nggak salah sih, sepertinya Mbak Mayang itu manajernya, kayaknya Pak Dodi deh. Oh, berarti udah pisah sama Jika. Yang aku dengar sih seperti itu. Cuma pastinya sih nanti coba tanya aja sama Teh Irma atau Pak Dodi langsung. Nah abang, ada yang bahas soal Gala kemarin. Ketemu sama Gala di rumahnya Pak Haji Faisal. Itu mungkin gimana bang ke depannya? Sekarang udah lebih adem kah atau gimana? Oh, udah lebih ada, alhamdulillah. Aku bersyukur banget. Walaupun memang tadinya aku diajak sama Pak Dodi untuk itu, cuma karena ada berhalangan sesuatu dan yang hal sih aku nggak sempat. Tapi sepintas aku lihat sangat adem sekali, mengalir, komunikasi kekeluargaannya. Nah, Berita selanjutnya datang dari Andin Aisyah, ungkap sang anak yang kurang suka di depan kamera. Andin Aisyah baru saja ditunjuk Baim Wong sebagai produser musik di serial animasi Kiano Lalala. Meski serial animasi tersebut pengisi suaranya diisi oleh anak-anak seperti Kiano Tiger Wong dan Sabira Lala, tetapi Andin Aisyah tak serta-merta mengikut-sertakan anaknya. Hal tersebut dikarenakan anak Andin Aisyah tidak terlalu hobi berkegiatan di depan kamera. Sejauh ini Andin Aisyah mengungkapkan bahwa sang anak hanya pernah tampil di musik yang diproduksi dan dikerjakan oleh dirinya sendiri. Andin Aisyah mengungkapkan bahwa anaknya lebih suka berada di belakang panggung. Berikut wawancara dengan Andin. Dapatnya moodnya, tapi begitu di sini di challenge dalam 1 minggu harus jadi 2 lagu, 2-3 lagu. Itu dari lirik sampai musik, sampai jadi gitu. Sementara itu bukan hanya musik doang, karena harus disesuaikan dengan gambarnya dan ya back and forth gitu kan. Oh, ininya kurang, ganti lagi, ininya gini, ganti lagi. Ini harusnya kayaknya mendingan Lala di bagian ini yang nyanyi, bukannya Jojo gitu misalnya, diganti lagi gitu. Jadi proses untuk seperti itunya tuh bener-bener kejar-kejaran, kebut-kebutan gitu. Tapi ya aku juga baru masuk sih ke industri ini ya, jadi ya challenging. Ini kali pertama menjadi produser musik juga? Iya, kali pertama menjadi produser musik untuk produk lain gitu, selain diriku sendiri. Challengingnya gimana? Mungkin Challengingnya itu kalau secara waktu ya, secara timeline, karena kan secara timeline memang kepengennya tuh di awal untuk publish videonya targetnya tuh 3 kali seminggu. Ya berarti dalam 1 minggu kira-kira ada 2-3 video yang udah harus dibuat gitu, dan itu dari video dan musiknya. Ya bikin musik kan gak segampang itu kan gitu, apalagi melibatkan dubbing yang orangnya juga rata-rata pasti ada kepentingan sendiri-sendiri gitu untuk ngatur waktunya. Vicky susah, kemudian kita kan semua harus ketemunya di sini gitu, jadi ya hal-hal yang seperti itulah. Kak Andin tadi bilang harus berkontribusi untuk karya bertemakan anak-anak gitu. Betul. Ada nggak sih alasannya? Alasan khusus? Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara.